Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada video kali ini. Di video kali ini kita akan kembali membahas materi matematika, khususnya adalah matematika peminatan kelas 11 untuk tingkat SMA ataupun MA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas materi matematika peminatan tentang persamaan trigonometri. Di video sebelumnya, kita pun sudah membahas tentang persamaan trigonometri khusus untuk persamaan sinus. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas tentang persamaan trigonometri, namun untuk persamaan kosinus. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran atau materi di video kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama atau keyakinan kita masing-masing, agar apa yang kita pelajari lebih bermanfaat, lebih berkah, dan lebih mudah untuk kita pahami. Berdoa, silakan. Selesai. Baik, kita mulai saja tentang persamaan trigonometri untuk kosinus. Buat kalian yang belum menyaksikan atau belum paham tentang persamaan trigonometri sinus, silahkan kalian tonton video persamaan trigonometri sinus di video sebelumnya. Baik, kita mulai saja. Kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Di video sebelumnya ataupun tujuan pembelajaran dari video ini ataupun video sebelumnya adalah setelah mempelajari materi ini diharapkan Ananda dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Kemudian kemarin kita sudah menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dasar kemarin tentang aturan sinus ya, sin X sama dengan sin A derajat itu berlaku adanya di kuadran 1 dan di kuadran 2. Kenapa kuadran 1 dan kuadran 2? Kuadran 1 dan kuadran 2 itu adalah di persamaan trigonometrinya itu yang positif itu adanya di kuadran 1 dan kuadran 2. Sehingga kita perolehlah ada dua rumusnya ya. Untuk kuadran 1 itu rumusnya adalah A derajat ditambah K kali 360 derajat. Sedangkan yang di kuadran keduanya adalah 180 dikurang A derajat ditambah K kali 360 derajat. Dan kemarin pun kita sudah membahas beberapa soal tentang menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dasar ini. Nah, baik, di kesempatan kali ini atau di video kali ini kita akan membahas menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dasar untuk aturan kosinus X sama dengan kosinus A. Ya. Nah, di sini keterangannya adalah nilai kosinus suatu sudut positif itu di kuadran 1 dan 4. Sehingga untuk persamaan kosinus X sama dengan kosinus A derajat, penyelesaiannya adalah ada di kuadran 1 dan di kuadran 4. Kenapa? Kita ingat kembali bahwa di grafik untuk kosinus itu, Bapak gambarkan ini, anggap saja garis lurus ya. Kemudian di sini ada garis, titik tertingginya adalah 1, di tengahnya 0, dan di paling bawah adalah negatif 1. Grafik untuk kosinus itu seperti lembah. Nah, dari sini turun, kemudian naik kembali. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau Bapak tambahin garis bantu di sini. Nah, gini ya. Kemudian ini juga Bapak garis bantu. Nah, di sini ini kan 0 derajat, kemudian di sini adalah 90 derajatnya. Kemudian di paling bawah adalah 180 derajat. Kemudian di sini adalah 270 derajat dan terakhir 360 derajat. Nah, ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata yang bernilai positif untuk kosinus itu adanya di kuadran 1 dan kuadran 4. Nah, makanya berlakulah dua aturan atau dua rumus ini. Di kuadran pertama berlaku A tambah K kali 360 derajat, dan yang kedua adalah negatif A tambah K kali 360 derajat. Kenapa sih negatif A? Karena negatif A itu udah di kuadran ke-4. Gitu ya. Oke, untuk lebih memahami kita akan coba bahas contoh soal. Ingat di sini
Jadi kalau di kosinus itu A dan negatif A. Kalau bagian belakangnya itu sama-sama seperti sinus juga. K kali 360. Oke, kita coba contoh soal. Diketahui kosinus X sama dengan 1/2. Nah, dia rentangnya dari 0 sampai 360 derajat. Pertanyaannya, maka nilai X yang memenuhi adalah, berarti kita cari dulu nih. Karena ini bentuk persamaannya belum berbentuk cos X atau kosinus X sama dengan kosinus A derajat. Bentuknya belum seperti ini ya, belum bentuk seperti ini. Sehingga kita carilah cos X sama dengan 1/2. Kita cari dulu cos 1/2, kosinus 1/2 itu berapa? Ingat, kalau sin itu dimulai dari 0, kemudian 1/2 dan selanjutnya. Sedangkan di kosinus itu dimulainya dari 1 ya. Karena kan tadi grafiknya dari atas. Habis 1 berarti nanti dia setengah akar 3, kemudian 1/2 akar 2, dan yang terakhir adalah 1/2. Oke, berarti dia urutannya keempat. Nah, kalau kita tuliskan derajatnya 0, 30, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Oh, berarti berapa cos A-nya? Berarti cos A-nya adalah, atau kosinus X itu sama dengan kosinus berapa? 60 derajat. Nah, dari sini kita tahu bahwa cos X sama dengan kosinus X sama dengan kosinus 60 derajat. Oke, kalau sudah kita tahu bentuknya seperti ini, kembali lagi tadi, ingat bahwa di kosinus itu ada dua aturan. Di aturan pertama itu dia K sama dengan 300, A ditambah K kali 360 dan negatif A ditambah K kali 360. Berarti kita cari yang pertama dulu. Oke, kita cari di sini. Berarti di sini aturannya kita menggunakan A ditambah K kali 360 derajat. Nah, A-nya kita udah tahu bahwa A-nya itu sama dengan berapa? A-nya sama dengan 60 derajat. Sini tulis saja ya. A sama dengan 60 derajat. Oke, berarti di sini kita buat saja dulu. Berarti di sini A-nya 60 ditambah K kali 360 derajat. Gitu ya. Oke, kita mulai dulu dari nilai K-nya sama dengan 1. Kita mulai dari 1 dulu ya. Jika K sama dengan 1, maka berlaku sini ya. 60 ditambah 1 kali 360 derajat itu sama dengan berapa? 60 tambah 360 hasilnya adalah 420 derajat. Pertanyaan Bapak, apakah 420 derajat itu masuk di range 0 sampai 360 derajat? Jawabannya adalah tidak. Berarti ini bukan penyelesaiannya. Oke, karena K sama dengan 1 aja tidak, berarti kita coba mundur ke K sama dengan 0. Berarti di sini kita tuliskan 60 ditambah 0 kali 360 derajat itu sama dengan, nah 0 kali 360 derajat kan hasilnya adalah 0, berarti hasilnya adalah 60 derajat. Apakah 60 derajat ada di range 0 sampai 360? Ada, berarti ini jawaban. Lanjut, kita coba ke K sama dengan negatif 1. Berarti di sini 60 ditambah negatif 1 kali 360 derajat itu sama dengan berapa? Itu sama dengan negatif 300 derajat. Nah, apakah negatif 300 derajat terdapat di sini, di areal ini? Tidak. Berarti ini juga bukan daerah penyelesaian. Oke, berarti untuk aturan A tambah K kali 360 derajat itu yang berlaku adalah 60 derajat. Oke, kita lanjut. Aturan yang kedua adalah tadi negatif A tambah K kali 360 derajat. Oke, berarti di sini kita ingat ya. Di sini berarti kita masukkan lagi tadi
60 derajat tambah, maaf, ini negatif ya. Negatif 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Kita coba untuk K sama dengan 1, maka berlaku negatif 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, itu sama dengan berapa? Negatif 60 ditambah 360 hasilnya adalah 300 derajat. Pertanyaan Bapak, apakah 300 derajat ada di area 0 sampai 360 derajat? Jawabannya ada, berarti ini daerah penyelesaiannya. Kemudian K, kita coba ke K sama dengan, kalau kita tulisan K sama dengan 2, pasti ini udah 2 kali 360 itu udah 700. Nah, 700 itu udah di luar 360, berarti K-nya kita coba turunkan saja ya. K sama dengan 0. Berarti di sini negatif 60 derajat. Sebenarnya kalau kita dilihat aja udah ketahuan ya, ini bukan penyelesaian, tapi nggak apa-apa, kita coba kerja. Ditambah 0 kali 360 derajat, itu sama dengan jawabannya adalah negatif 60 derajat. Apakah negatif 60 derajat masuk ke dalam area sini? Tidak juga. Nah, kalau K sama dengan 0 aja tidak masuk, gimana kalau K sama dengan negatif 1? Nanti hasilnya adalah negatif ditambah negatif, hasilnya negatifnya lebih banyak. Oh, berarti penyelesaiannya atau X yang memenuhi adalah ada dua, yaitu 60 dan 300 derajat. Berarti jawabannya adalah 60 derajat atau maaf, dan ya, karena dua-duanya, dan 300 derajat. Ingat, kalau misalnya ditanyakan dalam bentuk himpunan penyelesaian untuk nilai X yang memenuhi adalah, berarti kita tulisannya dalam bentuk himpunan penyelesaian HP sama dengan 60,300. Ingat, kalau pertanyaan seperti ini, kalau pertanyaannya menyatakan menggunakan himpunan penyelesaian dari nilai X, himpunan penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan 1/2 untuk 0 sampai 360, berarti kita pakai ini. Oke? Gimana, udah paham? Kalau belum, kita coba lagi contoh soal yang kedua ya. Oke, contoh soal yang kedua. Diketahui 2 cos X sama dengan negatif 1, sama range-nya masih di 0 sampai 360. Berarti kita cari dulu ya. Berarti kita cari 2 cosinus X sama dengan 1 dan negatif 1. Maka di sini kita peroleh cosinus X sama dengan negatif 1/2. Nah, berarti di sini kira-kira berapa? Berarti cos X sama dengan berapa? Negatif 1/2 itu kira-kira cosinus A-nya berapa? Ingat tadi grafiknya, grafik cosinus itu bentuknya seperti ini, seperti lembah ya. Nah, begitu kan? Nah, begini. Berarti yang negatif itu adanya di kuadran kedua atau kuadran ketiga. Nah, berarti dia dimulainya dari 180. Kalau nggak hafal, nggak apa-apa, kita rinci aja seperti ini. Berarti dia mulainya dari 90 aslinya. Ya, kita mulaikan dari habis 90 ditambah 30 berapa? 120 ditambah 15 berarti 135, ditambah 15 lagi 150, ditambah 30 180 derajat. Ingat, rumusnya adalah 30 15 15 30. Oke, berarti kita mulai dari sini ke bawah. Dari sini mulai ke bawah. Berarti dari 0 kita mulai ke sini adalah negatif 1/2. Nah, udah dapat. Kemudian ke bawah lagi negatif 1/2 akar 2. Ke bawah lagi negatif 1/2 akar 3 dan negatif 1. Oke, kita tahu bahwa di sini ternyata negatif 1/2 itu sama dengan 120 derajat. Maka di sini cosinus X sama dengan cosinus 120 derajat. Maka kita peroleh nilai A derajat itu sama dengan 120 derajat. Oke? Oke, kita lanjutkan. Berarti kita masukkan ke dalam rumus cosinus tadi. A
tambah K kali 360 derajat. Ya, di sini A-nya adalah 120. Berarti di sini 120 tambah K kali 360 derajat. Oke, kita coba mulai dari K sama dengan 1. Kita peroleh 120 ditambah 1 kali 360 derajat, itu hasilnya sama dengan 480 derajat. Apakah 480 derajat itu berada di range 0 sampai 360? Jawabannya tentu bukan. Maka kita lanjut. Apakah kita lanjut ke K sama dengan 2? Tidak mungkin ya. Kalau K sama dengan 2 makin besar, akan makin menjauhi 360 derajat. Berarti kita turunkan. Kita ke K sama dengan 0. Jadi 120 ditambah 0 kali 360 derajat, itu sama dengan berapa? Hasilnya sama dengan 120 derajat. Pertanyaannya, apakah 120 derajat itu di antara 0 sampai 360? Nah, di antara 0 sampai 360, jawabannya betul. Oke. Apakah kita perlu lanjut ke K sama dengan negatif 1? Dilihat kalau negatif 1 di sini hasilnya adalah negatif, sedangkan di sini range-nya positif ya, dari 0 sampai 360. Berarti sebenarnya K negatif 1 kita udah nggak usah kerjakan, pasti hasilnya adalah bukan. Kita lanjut ke negatif A ditambah K kali 360 derajat. Berarti di sini jadinya negatif 120 derajat. Suka ketinggalan derajatnya ya. Hati-hati. Ditambah K sama dengan apa kali 360 derajat. Oke, kita samakan, kita mulai dari K sama dengan 1. Maka kita peroleh 120 derajat ditambah, oke negatifnya ketinggalan, ditambah 1 kali 360 derajat. Itu sama dengan berapa? 360 dikurangi 120 hasilnya adalah 240 derajat. Apakah 240 derajat ada di range 0 sampai 360? Jawabannya adalah iya. Berarti ini penyelesaian juga. Kita kotakin ya yang penyelesaian biar kelihatan. Oke, ini juga. Kita lanjut, berarti kita kalau K sama dengan 2, udah kalau K sama dengan 2 berarti 360 kali 2 itu udah 700. 700 dikurang 120 pasti nggak nyampe. Berarti kita masukkan K sama dengan 0. Jadi negatif 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Ini udah jelas hasilnya pasti negatif ya. Berarti bukan. Apalagi kalau kita tambahkan lagi K sama dengan negatif 1, pasti hasilnya juga negatif ditambah negatif, hasilnya pasti juga negatif. Nah, berarti ini juga bukan. Oke, sudah ketahuan. Berarti jawabannya itu adalah 120 derajat dan 240 derajat. Jadi nilai X yang memenuhi itu ada 2, 120 dan 240 ya. Nah, kalau tadi saya bilangin kalau misalnya pertanyaannya adalah himpunan penyelesaian, maka kita bikinlah himpunan penyelesaiannya sama dengan 120 derajat, 240 derajat. Kalau pertanyaannya dalam bentuk himpunan penyelesaian. Oke, sampai sini gimana, paham? Kalau nggak paham coba di pause baru dimundurkan lagi, baca baik-baik, diamati baik-baik, kemudian kalau sudah paham silahkan dicatat di buku catatan kalian. Oke, contoh soal yang terakhir ya, yang ketiga, kita cobakan lagi. Misalkan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cosinus 3x sama dengan 1. Berarti di sini jadinya cos 3x itu sama dengan 1/2. Ingat tadi cosinus 1/2 itu di mana? Nah, ingat nggak tadi? Kalau nggak ingat, Bapak gambarkan lagi. Berarti kita mulainya dari 0, dari kan cosinus itu mulainya dari 1 ya. 1 setengah akar 3 setengah akar 2 dan 1/2. Yang betul mana sih setengah atau 1/2? Lebih tepatnya sebenarnya penyebutannya adalah 1/2. Oke, di sini berarti 0, 30, 45 dan 60 derajat. Oh, berarti di sini kita boleh cos 3x itu sama dengan sama dengan berapa? Ini sama dengan
cos 60 derajat. Ingat persamaannya itu bentuknya adalah cos X sama dengan cos A derajat. Gitu ya. Nah, di sini adalah cos 3X sama dengan cos 60 derajat. Berarti kita cari 3X itu sama dengan A derajat, atau di sini kita tuliskan 3X sama dengan 60 derajat. Berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan 20 derajat. Dari mana 20? 60 dibagi 3 sama dengan 20 derajat. Oke, kita tahu bahwa X-nya X sama dengan 20 derajat. Baik, mohon maaf ini ternyata ada kekeliruan ya. Setelah kita mendapatkan cos 3X sama dengan cos 60 derajat, nah ini seharusnya kita tidak sampai sini. Kita hapus dulu yang bagian sininya, ini keliru. Karena kan persamaannya tadi cos sinus X sama dengan cos alpha derajat. Kalau kita lanjutkan sampai bawah ini, nanti jatuhnya bukan lagi cos X sama dengan cos A derajat, tapi jadinya cos X sama dengan cos A per 3 derajat. Nah, jadi kita sampai sini dulu. Sampai sini. Kemudian setelah kita sudah punya persamaannya, cos 3X sama dengan cos 60 derajat. Nih, ingat ada di sini di contoh soal ini ada lagi yang berbeda seperti contoh soal sebelumnya. Di sini range-nya itu hanya 0 sampai 180 derajat saja. Oke, setelah kita dapatkan ini, nah di contoh-contoh soal sebelumnya Bapak biasanya menuliskan langsung nuliskan gini kan. A sama A ditambah K kali 360 derajat. Bapak biasanya langsung tuliskan begitu ya, depannya Bapak biasa nggak tuliskan. Kenapa? Karena kalau yang sebelum-sebelumnya itu bentuknya sudah cos X sama dengan cos A derajat, sehingga Bapak tidak tuliskan lagi depannya karena sudah jelas X sama dengan berapa. Sedangkan di sini keterangannya cosinus 3X sama dengan cosinus 60 derajat. Berarti Bapak akan tuliskan dengan lengkap. Di sini berarti jadinya cosinus 3X sama dengan A tambah K kali 360 derajat. Jadi kalau Bapak lanjutkan lagi dengan ketentuan yang ada, A-nya adalah 60, berarti Bapak tuliskan cosinus 3X itu sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, karena yang kita cari itu adalah himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos 3X sama dengan 1 untuk nilai X-nya ya, sedangkan di sini 3X. Maka kita akan cari nih untuk nilai cos 3X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ya. Di sini Bapak lanjutkan di sini di bagian atasnya. Di sini kan harusnya cos 3X itu sama dengan cos 60 derajat. Oke. Karena kita sudah di bawah itu mencari X, maka di sini cosnya nggak ada. Nah, jadi sama dengan 3X sama dengan A tambah K kali 360 derajat. Oke, kita lanjutkan ya. Berarti kita peroleh untuk mencari nilai X-nya, berarti X sama dengan, ingat di sini ada penyumbelahan, karena dia penyumbelahan maka keduanya harus sama-sama dibagi dengan 3. Berarti di sini jadinya 60 derajat per 3 ditambah K kali 360 derajat dibagi 3. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya, kita peroleh nilai X sama dengan 60 dibagi 3 itu sama dengan 20 derajat ditambah K kali 360 dibagi 3, hasilnya adalah K dikali berapa? Berapa yo? 3, 1, 120 derajat. Betul nggak? 3 bagi 3, 1, 6 bagi 3, 2. Jadinya 120 derajat. Oke, sudah kita dapat persamaannya. X sama dengan 20 tambah K kali 120 derajat. Kita cobakan untuk K sama dengan 1. Kita cobakan K sama dengan 1. Kita peroleh
X sama dengan 20 derajat ditambah 1 kali 120 derajat itu sama dengan berapa? 140 derajat. 140 derajat masuk nggak? Masuk ya. Kita cobakan kalau misalnya K sama dengan 2 masuk nggak? Nggak masuk ya, karena di sini cuma sampai 180 derajat. Oke, kita langsung cobakan lagi. K sama dengan 0, karena 2 nggak masuk ya, langsung aja. K sama dengan 0, berarti X sama dengan 20 derajat ditambah 0 kali 120 derajat itu sama dengan 20 derajat. Apakah 20 derajat masuk ke range-nya? Masuk juga. Sekarang kita lanjutkan ke K sama dengan negatif 1. Coba kalau negatif 1 di sini, hasilnya adalah negatif ya. Berarti ini tidak usah kita kerjakan, udah tahu hasilnya negatif. Jadi bukan penyelesaian. Oh, berarti di bagian pertama kita sudah dapat 2 nih, ada 140 derajat dan ada juga 20 derajat. Oke, kita selanjutnya di sini selanjutnya kita pakai yang kedua. Yang kedua itu kan berarti bunyinya, kita ulang lagi, cos 3x sama dengan cos 60 derajat gitu ya. Berarti kita peroleh 3x sama dengan, pakai rumus yang kedua, negatif A ditambah K kali 360 derajat. Berarti kita peroleh di sini sama seperti yang tadi ya. Sama seperti yang tadi, di sini kita jadikan 3x sama dengan negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita peroleh X sama dengan, sama-sama dibagi 3, 60 dibagi 3 negatif 20 derajat ditambah K kali 120 derajat. Oke, kita langsung saja ke K sama dengan 1. Berarti di sini X sama dengan negatif 20 ditambah 1 kali 120 derajat itu sama dengan berapa? Sama dengan 100 derajat ya, betul ya? Ya, betul ya. Selanjutnya kita coba K sama dengan 2, udah kegedean. Berarti kita langsung ke K sama dengan 0, X sama dengan negatif 20 derajat ditambah 0, udah jelas ya. 20 derajat itu hasilnya adalah negatif. Berarti bukan penyelesaian, yang ini penyelesaian. K sama dengan negatif 1, tambah parah lagi ya. Semakin besar negatifnya. Berarti di rumusan kedua kita peroleh X sama dengan 100 derajat. Ingat di sini udah bahasanya udah jelas, himpunan penyelesaian. Karena pertanyaannya himpunan penyelesaian, berarti di sini jawabannya dalam bentuk himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya berarti dimulai dari yang terkecil. 20 derajat, kemudian 100 derajat, dan 140 derajat. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf tadi ada kekeliruan sedikit, sudah Bapak perbaiki ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada video kali ini bermanfaat dan dapat dipahami. Kalau masih belum dipahami, silahkan kalian ulang-ulang video ini sampai paham, kemudian coba kerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.